Baik, kita akan melanjutkan pembahasannya. Pada video ini kita akan membahas tentang modifier, kemudian kita akan membahas tentang inheritance, ya. Nah, untuk modifier sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk memberikan karakteristik atau mendeskripsikan karakteristik dari sebuah method maupun class maupun field. Ada 4 jenis modifier yang sering digunakan di bahasa pemrograman Java. Yang pertama adalah access modifier. Jadi access modifier ini akan menspesifikasikan karakteristik pengaksesan terhadap sebuah objek, terhadap sebuah kelas, terhadap sebuah method dan terhadap sebuah field. Nah, access modifier ini nanti kita lihat ada berbagai macam jenis. Ada public, ada private, ada protected, dan ada default. Kemudian yang kedua adalah static modifier. Jadi kalau static modifier itu digunakan untuk mendeskripsikan sebuah method ataupun sebuah field yang mana method dan field ini hanya bisa atau yang memang digunakan di internal kelasnya, jadi bukan digunakan untuk dipanggil oleh si objeknya. Jadi kalau kita ingat kembali bahwa method atau field yang ada di dalam sebuah kelas itu kan bisa dipanggil oleh sebuah objek, ya, dari kelas tersebut. Kata-kata objek di sini identik dengan kata-kata reference variable yang tadi kita bahas di slide sebelumnya. Nah, untuk yang static ini dikhususkan sebuah method ataupun sebuah field hanya dipanggil atau hanya digunakan di internal kelasnya saja, tidak melalui pemanggilan lewat objek. Kemudian final itu kalau kita ingin membuat sebuah method atau sebuah field itu menjadi nilainya tidak berubah. Jadi kalau ada sebuah field kita state final gitu ya, maka tidak boleh ada yang mengubah nilainya. Kalau method berarti tidak ada yang boleh mengubah isi methodnya, ya. Misalnya kita buat sebuah kelas dan kelas ini memiliki subclass. Jadi nanti kita akan belajar ada subclass, ada superclass. Tapi sederhananya seperti ini. Kalau final method itu tidak boleh ada yang mengubahnya di subclassnya, gitu ya. Nah, yang keempat ada namanya abstract modifier. Abstract modifier ini digunakan untuk membuat sebuah kelas, ya. Jadi khusus untuk membuat sebuah kelas ataupun metode. Tapi biasanya memang banyak digunakan untuk membuat kelas yang tidak bisa sebenarnya dibuatkan objeknya. Jadi kalau ada sebuah kelas yang sifatnya abstrak, maka dia tidak bisa dibuatkan objek, ya. Dia hanya bisa dibuatkan objek lewat subkelasnya. Ya, jadi ini satu persatu akan kita bahas, ya. Kita lihat ke yang pertama yaitu access modifier. Nah, di sini ada 4 jenis access modifier. Ada public, ada private, ada default, ada protected. Nah, ada 4 jenis level lingkup juga, ya. Ada yang internal class, kemudian kelas dalam satu package, kemudian ada subclass di package yang lain, ada kelas lain di package lain, ya. Jadi kalau kita set sebuah method, sebuah field, sebuah kelas itu sifatnya public, maka dia bisa diakses di dalam kelasnya sendiri, bisa diakses di dalam package-nya sendiri, bisa diakses oleh subkelasnya sendiri, bisa diakses oleh kelas lain di package yang berbeda. Tapi kalau kita state bahwa field atau method ini sifatnya adalah private, maka dia hanya bisa diakses oleh kelasnya sendiri, ya. Kemudian kalau default, artinya kalau kita tidak state dia public, tidak kita state dia private, tidak protected, maka otomatis dia akan dianggap sebagai default. Nah,
Kalau default, maka hanya kelasnya sendiri dan kelas dalam satu package yang bisa mengakses. Kemudian kalau protected itu hanya bisa diakses oleh internal class, kelas dalam satu package, atau subclass di package yang lain. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Jadi, kalau teman-teman masih ingat bahwa ketika kita membuat sebuah method, biasanya kan kita menggunakan kata-kata seperti ini kan. Public, gitu ya. Kemudian, yang kedua apa? Kalau dia tidak mengembalikan nilai apapun, kita gunakan keyword void, ya. Tetapi, kalau dia mengembalikan sebuah nilai, maka kita mengikuti jenis nilai yang dikembalikan. Kalau nilai yang dikembalikannya adalah berupa string, maka kita gunakan kata-kata string. Kalau nilai yang dikembalikannya berupa bilangan bulat, integer, maka kita gunakan kata-kata int. Jadi public, int, public, string. Setelah itu kan baru nama metodenya. Sama halnya juga dengan private dan protected. Kita letakkan di awal penulisan sebuah metode ataupun penulisan sebuah kelas. Nah, kalau kita tidak menuliskan, misalnya kita tidak menuliskan public, tidak menuliskan private, tidak menuliskan protected, maka dia dianggap sebagai default. Nah, kalau default, maka batasan cuma dua itu. Dia hanya bisa diakses oleh kelasnya sendiri, atau hanya diakses oleh kelas dalam satu package-nya. Ya. Jadi misalnya kalau kita buat sebuah kelas, biasanya kita menggunakan kata-kata public class, gitu ya. Tapi kalau tidak kita tuliskan public-nya, maka dia dianggap sebagai default. Nah, tadi ini static modifier. Jadi untuk kalau yang variable, yaitu variable yang diasosiasikan hanya untuk kelasnya sendiri, tidak akan digunakan atau dipanggil oleh objek dari kelas tersebut. Kalau static method ya sama, hanya digunakan untuk internal kelasnya saja, tidak akan dipanggil oleh objek dari kelas tersebut. Baik, yang berikutnya adalah final modifier. Jadi final modifier seperti yang sudah sempat kita bahas di atas tadi, ditujukan untuk membuat sebuah nilai itu permanen gitu ya. Jadi contohnya kita ingin membuat sebuah variable atau field yang tidak bisa diubah-ubah nilainya, maka kita bisa gunakan keyword final. Jadi contohnya kita mau membuat sebuah nilai P ya, P yang 3,14 dan kita ingin nilai itu tidak boleh diubah-ubah, maka kita bisa menuliskan di pemrograman Java, di program Java-nya dengan cara final ya, final tipe datanya apa, kemudian double ya, final double, kemudian nama field-nya P, kemudian baru nilai yang akan diassign ke field tersebut, ke variable tersebut. Jadi misalnya final double P sama dengan 3.14. Jadi ketika ada programmer lain yang mencoba mengubah nilai tersebut, maka dia akan mendapatkan error dari Java-nya. Kemudian yang kedua adalah final method. Jadi kalau kita set sebuah method itu final, maka dia tidak boleh diubah-ubah oleh subclass-nya. Jadi kita bisa membuat sebuah subclass dari kelas yang sudah ada. Nah, nanti kita akan coba lihat relasi antara kelas dengan kelas lainnya ketika kita membahas tentang inheritance. Nah, yang keempat adalah abstract modifier. Jadi abstract modifier adalah modifier yang digunakan untuk membuat sebuah kelas yang abstrak. Apa itu kelas abstrak? Adalah sebuah kelas yang hanya menyediakan spesifikasi dari field dan metode apa saja, tanpa adanya implementasi dari metode tersebut. Nah, bedanya dengan kelas lain, kalau abstrak kelas ini tidak bisa dibuatkan objeknya secara langsung. Jadi pembuatan objeknya harus lewat subclass-nya. Nah, contohnya seperti ini. Saya punya sebuah kelas, namanya adalah robot, dan dia adalah sebuah abstrak kelas. Perhatikan di situ bahwa kalau kita ingin membuat abstrak kelas, kita menggunakan keyword abstrak, alih-alih menggunakan keyword class. Ya. Kemudian
di dalam abstract class nih saya hanya menyediakan spesifikasi dari metode si robot. Jadi metodenya cuma void berjalan tanpa ada implementasinya. Jadi kalau biasanya kita membuat metode itu dengan menggunakan diakhiri dengan kurung karawa, tapi ini hanya sekedar menyediakan namanya, tipenya apa, kemudian modifier aksesnya seperti apa, tanpa ada implementasinya. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan si abstract class nih? Nah, kita implementasinya dengan menggunakan subclassnya. Jadi kita buat sebuah kelas baru namanya humanoid. Nah, dia mengextends. Jadi keyword extends ini digunakan untuk membuat sebuah subclass. Extends robot. Jadi dia akan mengextend si robot. Artinya dia akan membuat dia merupakan subclass dari si robot. Jadi kalau extend artinya dia adalah subclass dari kelas robot ini. Nah, di dalam kelas humanoid inilah baru kita tambahkan implementasi dari metodenya. Dan kalau kita sudah mengextend robot, maka wajib kita untuk menambahkan implementasi dari si metode ini. Ya, jadi terserah kita implementasi seperti apa. Nah, kalau tidak kita tambahkan ya kita akan error. Jadi ketika kita compile ini maka akan muncul error. Ya. Nah, itu gambaran dari abstract modifier. Pada kali ini kita akan membahas materi terakhir dari pertemuan kali ini, yaitu tentang inheritance atau pewarisan. Dalam pemrograman berorientasi objek, sangat mungkin sekali bagi kita untuk mewariskan sebuah method atau feed ke kelas lainnya. Nah, pewarisan inilah yang kita sebut dengan istilah inheritance. Mekanismenya adalah dengan cara membuatkan subkelas dari kelas yang ingin kita dari sebuah kelas yang ingin mewariskan metode atau field-nya. Nah, kelas yang mewariskan metode atau field-nya itu disebut dengan superclass, sementara kelas yang diwariskan metode-nya atau field-nya disebut dengan subclass. Jadi kalau kita coba lihat strukturnya dengan menggunakan struktur keluarga, superclass itu adalah parent-nya, sementara subclass itu adalah child-nya. Jadi satu parent, satu orang tua itu bisa mewariskan ya method atau field-nya ke anak-anaknya. Yang anak-anak di sini kita istilahkan dengan istilah subclass. Jadi satu superclass itu bisa memiliki beberapa subclass. Nah, di sini contohnya adalah Asimo ingin mewariskan feed dan metodenya ke kelas yang lain, yaitu ada Asimo ungu dan Asimo hijau atau biru, ya. Yang mana kedua Asimo ini menjadi subclass dari kelas Asimo. Ini adalah representasi kelas diagramnya. Jadi kalau ada diagram seperti ini jangan bingung karena ini sebenarnya merepresentasikan inheritance dalam sebuah kelas. Jadi di sini adalah kelas Asimo yang bertindak sebagai superkelasnya. Dia mewariskan method, kemudian field-nya ini ke subkelasnya. Ada Asimo ungu dan Asimo biru, ya. Nah, masing-masing subkelasnya bisa menambahkan kelasnya sendiri. Jadi misalnya di sini kelas Asimo ungu dia menambahkan kelas baru berhitung, dan di Asimo biru dia menambahkan kelas baru, bukan kelas, method, ya. Metode tertawa, dan di sini adalah metode berhitung. Baik, ini adalah diagram yang menggambarkan struktur pewarisan antara kelas. Di sini ada sebuah kelas Asimo yang bertindak sebagai superkelas, kemudian dia mewariskan ke kelas Asimo ungu dan Asimo biru seluruh method maupun field yang dia miliki. Jadi sekarang ini adalah superkelasnya, sementara ini adalah menjadi subkelasnya. Masing-masing subkelas bisa menambahkan beberapa buah metode yang unik untuk kelasnya sendiri. Jadi misalnya Asimo ungu dia menambahkan sebuah metode berhitung, kemudian Asimo biru dia menambahkan metode tertawa. Ya, jadi kalau seperti ini, metode-metode yang ada di sini itu bisa digunakan di kelas ini. Ya, diwariskan, diteruskan ke kelas berikutnya, subkelasnya.
Nah, ketika kita membuat sebuah subclass, sebenarnya yang diwariskan cuma hanya field dan metodenya saja. Sementara untuk konstruktornya itu tidak diwariskan. Jadi kita harus meminta si superclass mewariskannya kepada kita. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakannya dengan menggunakan keyword super atau this. Nah, pemanggilan ini kita tempatkan di konstruktor dari subclassnya. Ya, jadi kalau kita menggunakan keyword super, artinya kita menggunakan konstruktor yang tidak memiliki parameter yang ada di superclassnya. Jadi contohnya seperti ini Asimo ungu. Asimo ungu dia punya sebuah konstruktor namanya Asimo ungu juga. Nah, dia menginvoke atau memanggil sebuah konstruktor ya yang ada di kelas parent-nya yaitu Asimo. Jadi ini sebenarnya dia memanggil konstruktor Asimo yang tidak memiliki parameter. Sementara yang di bawahnya dia membuat sebuah konstruktor dengan juga menginvoke punya parent-nya ya. Cuma yang ini memiliki parameter. Ya, kemudian ini adalah implementasi dari metode yang dia tambahkan sendiri selain dua metode yang dimiliki oleh kelas Asimo. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah bentuk inheritance yang ada di Java. Nah, jika sebuah kelas merupakan sebuah subkelas dari kelas lain, maka kelas tersebut dapat mewarisi seluruh metodenya. Jadi ini penegasan saja dan fit yang dimiliki oleh dari superkelasnya dan dapat mengoverride artinya menimpa metode dari subkelasnya. Jadi misalkan kalau kita lihat di sini si Asimo itu punya metode kenalkan diri dan kita bisa menimpanya kita buat lagi namanya kenalkan diri di kelas Asimo ungu dan kita ubah isinya. Ya, itu bisa asal apa? Asal si kenalkan diri ini bukan metode yang memiliki modifier final. Masih ingat ya, kalau kita set dia sebagai final, maka dia tidak bisa diubah oleh subkelasnya di sini. Ya, jadi kalau kita set dia sebagai final, maka si subkelas ini tidak bisa merubahnya. Tapi kalau tidak di set sebagai final, kita bisa mengoverride-nya. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Baik, itu akhir dari materi minggu kedua pertemuan pertama tentang Object Oriented Programming. Mudah-mudahan bisa membantu pemahaman teman-teman sekalian. Dan setelah menonton video ini, saya harapkan teman-teman bisa mengerjakan beberapa latihan review untuk memudahkan teman-teman memahami materi ini. Baik, terima kasih banyak dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.